Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada host Alif. Di sini saya telah mendatangkan narasumber seorang programmer yang handal, ya, Kak Alif. Arif. Oh, Arif. Oh iya, Iya. saya lupa. Namanya hampir sama, Alif sama Arif. Oh, ini Kak Arif tuh bisa diceritakan sekarang jadi apa di perusahaan? Ya, perkenalkan saya Muhammad Arif Farijal. Saya sebagai analis programmer di salah satu perusahaan IT di Jogja di PT Mitrais. Itu PT Mitra S berjalan di apa ya, Mas? Itu Maksudnya software house ya. Jadi kita membuat software untuk klien-klien kita dan juga kita support untuk bisnis klien terutama di bidang informatika. salah satu bentuk software yang telah dibuat produknya apa, Mas, di Banyak Mitaris? sih, jadi kita nggak cuma bikin produk ya, kita juga buat custom software untuk dipakai di klien-klien kita. Banyak yang sudah kita buat seperti asset management, kemudian katalog dan sebagainya seperti itu. Berarti kliennya itu dari mana aja, Mas? Kalau perusahaan kami tuh kayaknya kebanyakan dari Australia, kemudian Australia? dari Indonesia juga ada. Australia juga ya, Mas. Berarti luar negeri juga ya? Iya, karena memang base-nya di Australia. Oh, perusahaannya dari Australia? Iya, betul. Oh, ya, keren. Berarti sekarang di perusahaan menjadi Analis programmer. analisis programmer ya. Bagaimana Anda bisa menjadi sukses di analisis programmer? Ya, sukses dimulai dari awal ya, jadi nggak tiba-tiba kita bisa sukses. Mulai kita kuliah, kita belajar dasar-dasar pemrograman, kemudian lanjut di pekerjaan, kita belajar banyak bahasa pemrograman maupun framework yang dipakai di bahasa pemrograman itu sendiri. Kemudian kita belajar bagaimana kita bisa membaca bisnis proses dari klien kita agar kita bisa membuat software yang sesuai dengan kebutuhan klien seperti itu. Biasanya klien tuh mintanya apa, Mas? Dalam artian apakah ada IoT-nya juga, atau biasanya kan di pelajaran kampus kan ada IoT, ada ya bahasa pemrograman yang lain, dan mobile itu kebanyakan apa? Ya beragam, ada yang minta mobile, ada yang minta web, ada yang minta IoT juga karena klien kan datang dengan business requirement mereka masing-masing. Mereka butuh untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di bisnis mereka dan tiap-tiap klien kan beda cara pemecahan masalahnya begitu. Oke. Kalau dari awal kuliah nih, Mas, sampai sekarang itu udah di beberapa perusahaan atau emang di Mittelris ini aja, Mas? Dan di kuliah itu belajar bahasa pemrograman apa aja? Ya kalau di kuliah standar lah ya, kalau dari mata kurikulum perkuliahan kita sendiri, kalau misalnya S1 ya kita belajar dari basicnya Java, kemudian dulu masih VB kayaknya, Java, VB, seperti itu. Yang jelas kan kalau di kuliah itu kan kita lebih banyak belajar teori, algoritma, dan lain-lain. Saya potong terlebih dahulu, Mas. Itu kuliahnya di mana, Mas? Di Amikom saya. Wah, Amikom sama, Ya, Mas. oh iya sama. Amikom. Mantap. Jadi lulus Amikom ini tahun berapa lulus Amikom? Saya lulus dari Amikom 2014 akhir. 2014 ya. Berarti udah jadi programmer 10 tahun nih. Iya, udah 10 tahun. Itu di mana aja? Jadi setelah lulus kuliah saya ke Jakarta ya untuk mencari kerja. Berarti awal kerja di Jakarta ya? Iya, betul, di Jakarta. Jakarta itu saya pertama di perusahaan SmartCard. Jadi kita membuat aplikasi untuk chip-chip kecil yang kayak di SIM card kita, kemudian kayak di e-money zaman sekarang. Oh, jalan tol itu ya?
Iya. Itu berarti yang buat termasuk perusahaan yang ada di Jakarta atau gimana? Iya, salah satu vendornya itu. Oh, kemudian habis di Kemudian Jakarta? setelah itu saya pindah ke payment gateway. Jadi payment gateway kan kita melayani pembayaran dari banyak bank gitu ya, dari banyak Oh, bank. Kemudian kita handle untuk pembayaran-pembayaran itu gitu. Setelah dari payment gateway saya pindah ke Mitrais ke Jogja ini seperti itu. udah berapa tahun di Mitralis? Sekitar 6 tahunan. 6 tahunan ya. Ya. Oke, oke. Kendala Mas, kendala menjadi seorang programmer di dunia kerja itu gimana? Kan di kampus tentunya kan berbeda ya di dunia kerja itu. Ya, Itu betul. gimana kendalanya? Ya, kalau kendala, kalau dari sisi teknis sih nggak terlalu banyak ya. Mungkin lebih dari klien kita. Jadi banyak klien yang mereka itu tidak terlalu paham mereka itu inginnya apa gitu. Mas saya ingin dibuatkan aplikasi seperti ini. Ketika udah dibuatkan ternyata yang dimau berbeda dengan yang diminta gitu. Jadi memang yang penting ketika membuat suatu aplikasi itu adalah requirement di awal harus jelas gitu. Jadi, Contohnya Mas, apa itu? Berarti teknis berarti kalau teksnya bahasa pemrograman atau ya itu kan udah betul. nggak jadi masalah ya sebenarnya. Yang dimaksud requirement itu apa? Ya kalau misalnya klien, Mas saya ingin membuat aplikasi yang bisa ini. Ketika kita sudah membuatkan aplikasi itu ternyata, wah Mas saya inginnya seperti ini, bukan yang Mas bikin seperti ini gitu. Makanya kita Oh, harus jelas di awal requirement dari aplikasi itu fiturnya ini. Kemudian kita konfirmasi ke user apakah benar atau enggak. Itu penting dilakukan. berarti harus kerja 2 kali gitu ya Mas? Jangan sampai kerja 2 kali. Oh, oke, oke. Untuk tips menjadi programmer saat ini Mas? Ya banyak membaca literasi ya, karena programmer itu adalah suatu pekerjaan yang ya kita belajar terus gitu. Yang kedua ya kita harus menguasai bahasa Inggris karena memang dokumentasi untuk semua bahasa pemrograman itu dibuat dengan bahasa Inggris gitu. Jadi untuk mempermudah kita untuk memahami bahasa pemrograman ya kita harus tahu bahasa Inggris. Jadi ketika ada artikel tentang literasi pemrograman kita bisa memahaminya lebih mudah. Berarti membaca dokumentasi, pahami bahasa Inggris untuk mendukung membaca dokumentasi tersebut ya. Iya. Mungkin ada itu Mas. Biasanya kan untuk anak-anak zaman sekarang ada AI kan. Itu sangat membantu nggak? ChatGPT contohnya. Iya sangat membantu sih. Cuma iya itu di satu sisi membantu, di sisi lain membuat kita jadi malas untuk belajar karena kita jadi tergantung dengan ChatGPT karena kita tahu kan kalau di ChatGPT kita ingin membuat sesuatu tinggal kita perintahkan saja buat program ini. Tapi yang paling penting ya kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu. Jadi Harus belajar dasar ya. iya. Oke. Oke, terima kasih Ya Kak Arif. sama-sama. Iya. Mungkin ini ya kata-kata terakhir untuk menjadi saat ini adalah perjuangan dari masa lalu dan apa yang terjadi di masa yang akan datang adalah bentuk perjuangan dari kita saat ini. Thank you very much. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.